lagi dengan Miss Enda. Kali ini Miss Enda akan membahas materi berkaitan dengan mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi ini untuk kelas 8 SMP dengan judul Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, dalam materi ini yang pertama akan kita pelajari dan kita bahas yaitu mengenai mobilitas sosial. Adakah dari kalian semua yang sudah pernah mendengar kata mobilitas sosial itu? Dari kata mobile atau mobilis ya, yang artinya mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan status sosial yang rendah ke tinggi ataupun sebaliknya dari tinggi ke rendah. Kemudian bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu ada apa saja? Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas vertikal dengan subdivisinya ya, atau untuk pembagiannya ada dua juga, yaitu ada social climbing atau naik dan juga social sinking atau turun. Kemudian yang B itu ada mobilitas horizontal, berarti sama ya, dibagi menjadi mobilitas sosial antar wilayah geografis dan juga mobilitas antar generasi. Oke, untuk keterangannya ada apa aja sih yang dimaksud dari social climbing, kemudian social sinking, terus mobilitas sosial antar wilayah dan mobilitas antar generasi? Kita simak bareng-bareng. Untuk dari contohnya ya, dari social climbing itu berarti yang naik gitu ya. Jadi kalau yang naik ini perumpamaan dari orang tuanya misalnya pekerjaannya sebagai petani, kemudian anaknya itu dia pekerjaannya sebagai PNS. Nah ini berarti mengalami kenaikan, ada mobilitas vertikal yang berjenis social climbing. Sementara yang social sinking berarti kebalikannya, berarti terjadi penurunan. Nah, saat posisi kedua orang tuanya misalnya dalam pekerjaannya ini tinggi, misalnya kedua orang tuanya ini yang satunya direktur, kemudian yang kedua ini misalnya pemilik perusahaan. Namun anaknya ini dia bekerja misalnya sebagai seorang pengangguran atau freelance gitu ya, atau buruh. Nah, berarti ada mobilitas vertikal menurun atau social sinking seperti itu. Nah, sementara yang mobilitas horizontal ini yang terbagi menjadi mobilitas sosial antar wilayah geografis, ini berarti karena perpindahan misalnya tempat kerja seperti itu ya. Misalnya dulunya bekerja sebagai guru di SMP A, kemudian pindah sebagai guru juga ya, posisinya masih sama, misalnya di wilayah B gitu. Jadi cuma perbedaan wilayah geografisnya saja, cuma posisinya masih sama ya. Kemudian yang B itu ada mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi ini juga horizontal. Mungkin dari neneknya, kemudian nanti misalnya pamannya seperti itu ya, mengalami mobilitas antar generasi gitu dengan posisi yang sama tentunya ya. Misalnya posisi yang sama pun tidak diharuskan misalnya sama-sama profesinya sebagai guru terus sama-sama guru juga ya. Mungkin guru sama-sama kepala sekolah gitu ya, atau dosen seperti itu yang serumpun seperti itu ya. Tapi tidak terlalu terlihat mobilitasnya gitu. Ini yang disebut mobilitas horizontal karena sama gitu, setara. Kemudian selanjutnya ada faktor pendorong mobilitas sosial. Ada apa saja nih faktor pendorongnya? Di sini ada 6 faktor. Yang pertama ada faktor struktural. Kemudian yang kedua ini ada faktor individu. Kemudian yang ketiga ini ada faktor sosial. Yang keempat ada faktor ekonomi. Dan ada faktor politik. Dan juga ada kemudahan dalam akses pendidikan. Ini untuk faktor pendorongnya. Jadi misalnya dalam satu contoh ya, pendorong itu kan yang memudahkan mobilitas sosial seorang bisa berpindah posisi gitu ya, dipengaruhi oleh faktor, salah satu contoh ya yang poin 6 ya, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, pendidikan ini sebagai jembatan untuk kita pindah posisi ya kan, pindah posisi yang lebih tinggi lagi ya kan, untuk status sosialnya lebih tinggi lagi. Misalnya saat kita ingin mempunyai cita-cita sebagai seorang guru ya kan, berarti kita harus menempuh jalur pendidikan setara tingkat sarjana dulu ya
kan, S1 tentunya yang linear, yang berhubungan dengan keguruan, misalnya S1 pendidikan gitu ya, yang kita tempuh mau jurusan apa gitu, mau jurusan pendidikan IPS, berarti kita harus sekolah keguruan di bidang atau di jurusan pendidikan IPS yang nantinya akan menjadi seorang guru IPS, seperti itu ya. Jadi kalau mau menempuh mobilitas sosial yang lebih tinggi itu harus ada prosesnya. Salah satu adalah dalam bidang pendidikan, itu jembatannya untuk menuju status yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau tadi udah kita bahas faktor pendorongnya ya, kita bahas faktor penghambatnya. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, ini kemiskinan yang dari faktor ekonomi ya. Kalau kita mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya kan, ada istilahnya dalam istilah Jawa itu ya, ada jurusan I mowo bio ya kan. Jadi tidak ada usaha yang istilahnya tanpa pengorbanan gitu, tanpa biaya. Jadi dari faktor kemiskinan nanti juga menjadi faktor yang penghambat atau ya faktor pemberatnya untuk menaiki status yang lebih tinggi. Yang kedua adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini masih ada dalam beberapa tempat mungkin ya, terhadap misalnya dari suku mana, dari agama mana gitu ya, yang dapat menduduki posisi ini, itu harus misalnya dari ras ini gitu ya. Nah, ini termasuk faktor penghambat. Sebenarnya walaupun kemampuannya mampu ya kan, untuk kualifikasinya mencukupi, cuma kalau sebagai syarat yang pokok misalnya harus dari ras mana, dari suku mana, ya itu tetap nanti akan kalah dengan pesaingnya yang sama-sama dari suku yang sama ataupun ras yang sama. Nah, ini termasuk diskriminasi gitu ya. Diskriminasi itu kan ada banyak ya, ada ras, suku, budaya, ya, terus agama juga. Terus yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini termasuk juga faktor penghambatnya. Jika visi dan misi dari kedua belah pihak misalnya sudah berbeda ya, makanya mereka tidak akan menempuh satu jalur atau satu cara yang sama untuk nantinya sama-sama berpindah status yang lebih tinggi gitu ya, karena visinya aja sudah berbeda dari awal. Makanya bukan sebagai faktor pendorong melainkan faktor penghambat. Terus selanjutnya yang keempat ada saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran ini menjadi perantaranya ya, apa saja sih? Yang pertama dari pendidikan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa pendidikan ini sebagai jembatan untuk menempuh status yang lebih tinggi ya, atau mobilitas yang lebih kompleks lagi. Terus yang B ini ada organisasi politik gitu ya. Organisasi politik itu misalnya dari birokrasi gitu ya, bisa ya dari partai mungkin, atau dari struktur pemerintahan dan masih banyak lagi. Yang C itu ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu juga banyak ya, bahkan setiap kegiatan-kegiatan sehari-hari kita ini juga berkaitan dengan organisasi ekonomi gitu ya. Misalnya yang paling dekat dengan kita, misalnya di sekolah itu ada koperasi sekolah, itu juga merupakan bagian kecil dari organisasi ekonomi. Nanti kalau yang lebih besar mungkin bisa perbankan ya kan, yang menaungi tentang pajak dan masih banyak lagi. Terus yang D itu ada organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini kan karena profesi itu kan banyak banget ya jenisnya, dan tentunya semakin bertambahnya zaman ya, semakin berkembangnya zaman juga profesi itu semakin beragam. Jadi organisasi profesi ini pun juga tidak bisa dideskripsikan satu-satu ya. Contoh yang paling umum profesi itu ada dosen, guru, dokter, perawat, pramugari, kemudian pilot, dan masih banyak lagi, di mana profesi-profesi itu dinaungi dalam sebuah organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima ada dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju karena termotivasi ya, saya harus menempuh status sosial yang lebih tinggi lagi nih, misalnya untuk membahagiakan orang tua, atau untuk kebahagiaan diri saya sendiri, atau untuk masa depan diri saya sendiri, berarti saya harus lebih sukses daripada sekarang. Gitu, itu contohnya. Terus yang B, ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi orang yang mempunyai keinginan mobilitas tinggi berarti dia lebih mudah dalam struktur masyarakatnya itu lebih mudah mengalami perubahan sosial. Karena pola pikirnya sudah terbuka ya, dia mampu berbaur atau mampu membuka pikiran untuk dia berinteraksi ke lingkungan yang lebih luas lagi gitu.
Terus yang C ada meningkatkan integrasi sosial atau persatuan gitu ya. Dari ini kan latar belakangnya kita bisa saling mentoleransi ya kan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita gitu. Kalau kita ingin mencapai mobilitas sosial yang lebih baik lagi atau yang lebih tinggi lagi, berarti kita harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Ini termasuk salah satunya meningkatkan integrasi sosial, rasa persatuan kita. Apalagi kita dilatar belakangi dari perbedaan ya, masyarakat yang berbeda, masyarakat yang plural, majemuk, multikultural. Berarti kita harus meningkatkan rasa integrasi kita dalam bidang apapun, termasuk dalam proses mobilitas sosial ini. Selanjutnya, ada dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama ada terjadinya konflik. Jadi dari adanya perbedaan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, itu kan akan memicu lahirnya konflik ya, baik itu konflik dalam hal profesi, agama, suku, ras, antar golongan, itu sangat mungkin terjadi dalam proses mobilitas sosial ini. Terus yang B ada gangguan psikologis, jadi gangguan mental ya, orang yang mentalnya kuat ya kan, dia akan diterpa berbagai ujian, berbagai tantangan dalam mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi gitu ya, atau status yang lebih tinggi. Tentunya banyak cobaan, banyak rintangan yang harus dihadapi dan menguatkan mentalnya gitu. Terus yang C ada berkurangnya solidaritas kelompok. Nah ini berkurangnya solidaritas kelompok karena mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Untuk mencapai posisi yang lebih tinggi kan berarti dia harus fokus terhadap dirinya sendiri ya kan. Untuk solidaritas kelompok ya udah berarti diriku kalau mau mencapai tingkat yang lebih tinggi aku harus berusaha keras ya kan, terkait nanti misalnya temannya gitu kan, jadi ada saingan, ada rasa kompetitif gitu ya. Kalau rasa kompetitif ini kan berarti udah balik ke individu masing-masing. Ini juga dapat memicu adanya konflik ya, konflik intern dalam satu organisasi tersebut. Selanjutnya ada pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama ada perbedaan agama, ini ya yang tadi Miss Indah bahas di materi sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Kemudian ada perbedaan budaya karena kita dilatar belakangi dari masyarakat yang multikultural, artinya banyak budaya. Dan yang ketiga ada perbedaan suku bangsa. Ini pun suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun kalau di total bisa ada ribuan ya, dan mereka juga punya perbedaan masing-masing dan karakteristik yang masing-masing juga. Terus yang keempat ada perbedaan pekerjaan atau profesi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya juga. Terus konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Jadi konflik ini berarti nanti mengarah ke integrasi ya. Tidak mungkin kalau konflik itu berkepanjangan terus tanpa ada integrasi ya, nanti tidak ada tatanan yang baik dalam suatu masyarakat itu kalau tidak ada integrasi. Nah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada konflik dalam kehidupan sosial dan juga integrasi sosial. Nah untuk keterangannya yang pertama mengenai konflik dalam kehidupan sosial, untuk artinya sendiri ya, konflik itu adalah perselisihan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, di mana kedua belah pihak saling memiliki keinginan untuk menjatuhkan dan menyingkirkan lawannya. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami nih di dalam situasi pembelajaran, aku mau bersaing dengan temanku nih untuk hal misalnya akademis ya kan, wah aku mau mencapai ranking 1 nih, ternyata ada pesaingnya nih temanku juga yang pintar dan punya ambisi juga, sama-sama ingin ranking 1 juga. Nah ini bisa terjadi konflik, bisa nggak Miss? Bisa, namanya konflik individu dengan individu gitu ya. Terus jenis-jenis konflik, ini ada yang pertama konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi antara orang per orang karena masalah pribadi gitu. Misalnya meminjam pensil, teman kalian meminjam pensil terus udah 1 minggu belum dibalikan dan kalian belum ikhlas gitu ya, terus kalian mendiamkan teman tadi yang meminjam pensil gak dikembalikan. Nah, ini termasuk konflik pribadi gitu ya. Terus yang kedua ada konflik rasial, yaitu pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan atau kebudayaan yang sering bertabrakan. Ini masih sering terjadi ya untuk negara-negara yang memiliki banyak perbedaan, terutama ras gitu ya. Ras dunia pun juga ada banyak sekali ya, di Indonesia juga ada banyak. Terus yang ketiga ada konflik politik, contohnya konflik Indonesia dengan Malaysia, dan masih banyak lagi ya konflik politik itu, misalnya perebutan batas wilayah gitu ya, atau konflik peperangan seperti itu. Terus yang keempat ada konflik antar kelas, contohnya buruh yang menginginkan
kenaikan gaji dan majikan yang ingin menekan gaji untuk biaya produksi. Ini termasuk konflik antar kelas ya. Kalau kalian pernah menjumpai demo ya kan di jalan-jalan terus ada rontek gitu ya, naikkan gaji. Nah, itu termasuk konflik antar kelas di mana para buruh itu sedang membela haknya ya kan, karena gajinya dipangkas oleh majikan gitu. Terus selanjutnya itu ada konflik internasional, yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan gitu. Jadi kayak peperangan gitu ya, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya dampak terjadinya konflik. Yang pertama dari dampak positifnya, menguatnya rasa solidaritas kelompok ya, karena ingin membela kelompoknya tadi. Terus yang kedua mencapai kemajuan dan membentuk kepribadian dari masing-masing kelompok tersebut. Yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama ada keretakan hubungan antar individu atau antar kelompok ya. Terus perubahan kepribadian individu. Kemudian ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, karena kalau udah berkonflik ya kan, yang nanti mengalami mengalami kerusakan tuh bukan hanya dari mentalnya saja karena tadi punya perang batin, tetapi mungkin kalau emosionalnya atau emosinya tidak terjaga atau tidak terkondisikan, mungkin dia bisa merusak barang-barang yang ada di sekitarnya, fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Terus yang terakhir ada terjadinya dominasi dan penaklukan. Kemudian bagaimana nih cara menangani konflik? Yang pertama, menghindari atau menjauhi sumber konflik. Jadi kalau sekiranya itu berpotensi konflik atau memicu konflik, ya udah kita nggak usah lakukan gitu. Terus yang kedua, kolaborasi dalam mencari cara-cara untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak. Gitu. Berkolaborasi itu yang hal positif ya tentunya ya. Kompetisi boleh, cuma kompetisinya yang sportif gitu, yang positif gitu. Ya kalau kalah ya kita mengaku kalah. Ya kalau menang yang jangan terus manas-manasin yang kalah, karena itu nanti akan memicu konflik gitu. Terus yang ketiga ada tawar-menawar yang menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak yang berkonflik gitu. Ini juga penting ya, tawar-menawar atau bargaining. Yang keempat, melakukan yang terbaik dengan arti tidak memihak salah satu kelompok dan menengahi dengan cara yang baik dan juga adil. Jadi kalau sudah mau menjadi mediator ya nggak boleh memihak dari salah satu pihak gitu ya. Itu nanti akan menimbulkan konflik yang baru, bukan pemecahan masalah, tapi menimbulkan konflik yang baru. Terus yang kedua ada integrasi sosial. Integrasi sosial ini artinya apa sih? Yaitu cara yang dilakukan untuk menumbuhkan keselarasan dalam kehidupan sosial. Jadi setelah adanya konflik itu biar menumbuhkan masyarakat yang harmonis lagi, yang selaras lagi itu dengan apa? Dengan integrasi. Faktor pendorong integrasi antara lain yang pertama ada homogenitas atau kesamaan. Apabila dalam masyarakat itu banyak kesamaan, berarti untuk mencapai integrasinya lebih mudah. Terus yang B ada besar kecilnya kelompok. Kalau kelompoknya itu semakin banyak anggotanya, berarti nanti untuk mencapai integrasinya itu agak sulit. Bukan tidak mungkin ya, cuma agak sulit. Terus yang C, mobilitas sosiogeografi, ini berkaitan dengan hubungan masyarakat dan juga antar wilayah gitu ya. Terus yang D ada efektivitas komunikasi, bahwa komunikasi itu sebenarnya sangat-sangat penting ya. Mungkin konflik itu bisa terlahir karena kurangnya komunikasi ya. Ada masalah tapi tidak dibicarakan baik-baik, kemudian masalahnya jadi besar gitu ya, dan memicu konflik yang lebih buruk lagi, itu karena tidak ada komunikasi. Terus selanjutnya, nah ini untuk integrasi sosial ada proses terjadinya ya. Proses terjadinya ini ada yang pertama asimilasi dan juga akulturasi. Masih ingat ya untuk keterangan dari asimilasi dan akulturasi? Kalau asimilasi ini peleburan budaya yang dimana menghilangkan budaya aslinya. Sementara kalau akulturasi ini perpaduan budaya dimana dia tidak menghilangkan budaya aslinya, seperti itu. Terus bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 5. Yang pertama ada integrasi sosial normatif, ada integrasi sosial fungsional, dan ada integrasi sosial koersif, ajakan ya. Kemudian ada integrasi sosial persuasif, ya untuk koersif tadi untuk paksaan, kemudian yang persuasif tadi adalah ajakan atau sebelumnya. Terus yang E itu ada integrasi sosial kerjasama. Ya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai mobilitas, kemudian konflik dan juga integrasi sosial. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Miss Endah tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan
Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.